Bab 2581. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Orang ini adalah Linghua. Terlebih lagi, Linghua telah menembus Yuanxian setelah mengambil buah peri yang tersembunyi. Begitu Linghua muncul, Lu Chen yang sedang berlatih segera merasakannya, dan segera berhenti berlatih. Linghua memiliki jenis energi abadi khusus, yang dapat membantu Lu Chen mengisi kembali energi abadinya. Bukankah Lu Chen sangat sensitif? Lu Chen keluar dari tenda dan hendak membangunkan semua saudara yang mundur untuk menyambut Linghua. Tanpa diduga, sebelum Lu Chen dapat berbicara, Linghua menghentikannya. Saya datang ke sini dengan tenang, dan ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan Anda, jadi saya tidak perlu mengganggu saudara-saudara Legiun. Lagi pula, jika saya tidak kembali ke Legiun, tidak perlu memberitahu saudara-saudara bahwa saya pernah berada di sini. Jika Lingyan dan yang lainnya tahu aku akan datang, mereka pasti tidak ingin aku pergi lagi, dan itu akan sulit bagiku saat itu. Terutama Lingyan, kepribadiannya agak ekstrim, saya khawatir dia akan meninggalkan Legiun karena ini, dan dia harus mengikuti saya. Linghua berkata begitu, sejak di benua Yuanwu, kamu menjualnya ke Legiun fanatik, dan dia tidak bisa melarikan diri. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, tetapi, mengapa kamu tidak bisa kembali ke Legiun? Kamu telah lama menjadi anggota Legiun saya, yaitu salah satu anggota saya. Jangan pernah berpikir untuk pergi dalam hidup ini. Omong kosong, aku sudah meninggalkan pasukanmu, dan aku bukan lagi milikmu. Kata Linghua, jika kamu pergi, kamu dapat kembali, dan cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Lu Chen juga tidak marah, dan hanya tersenyum. Aku tidak ingin menjadi laki-lakimu. Linghua berkata dengan marah. Mengapa? Lu Chen bertanya. Kamu terlalu mendominasi bangsamu sendiri, aku tidak tahan. Kata Linghua, hei, aku sangat lembut terhadap bangsaku sendiri, oke. Aku benar-benar mendominasi orang lain. Lu Chen dengan cepat membela, meskipun itu benar, dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Linghua menatap Lu Chen sekilas. Masuk dan bicara. Melihat Linghua bersikeras, Lu Chen tidak lagi memanggil orang-orang dari Legiun untuk keluar, melainkan menyambut Linghua di tendanya. Kemudian, Lu Chen khawatir apakah sang ahli telah memodifikasi keterampilan tempurnya, dan bertanya langsung, apakah ada kabar baik? Maaf, hanya kabar buruk. Linghua tampak tidak berdaya, dan berkata lagi, pakar itu tidak hanya menolak membantu Anda mengubah keterampilan tempur Anda, tetapi dia juga sangat marah, dan akan mengambil pisau Anda. Bagaimana situasinya? Apakah dia mengetahui beberapa keterampilan tempur? Lu Chen tercengang. Dia bahkan tidak mengenal ahli dari ras roh itu, jadi bagaimana dia bisa menyinggung ahli itu? Mungkinkah ada yang tidak beres dengan keterampilan tempur itu, sehingga menyinggung ahli itu? Tapi secara logika, itu tidak mungkin. Keterampilan tempur itu berasal dari dunia biasa, tetapi ahlinya berasal dari dunia atas, jadi tidak ada tumpang tindih sama sekali. Selain itu, sebagian besar keterampilan tempur berasal dari Akademi Tianhuang, jadi sangat mustahil bagi guru spiritual berasal dari Akademi Tianhuang ras manusia. Tidak, dia bukan dari benua Yuanwu, dan dia tidak mengetahui keterampilan tempur di benua Yuanwu. Linghua berhenti sejenak, lalu berkata, alasan mengapa dia marah adalah karena kamu merobohkan jalan itu, memotong jalan kembali ke alam atas. Lu Chen terkejut sejenak, mulutnya terbuka lebar, dia tidak tahu harus berkata apa. Jalur yang dibuat oleh besi dewa biru ajaib itu awalnya benar-benar mengarah ke alam atas. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengambil seluruh bagian itu kembali untuk menempa besi, dan berpikir tentang bagaimana menggunakan bagian itu lebih banyak, bukankah lebih baik masuk ke alam atas. Namun, saya sedang membicarakannya, dan akhirnya menahan amarahnya. Bagaimanapun, alam rahasia hati peri telah ditutup, dan kamu tidak bisa masuk dan mengembalikan jalan itu. Namun, sang ahli ingin Anda pergi ke negeri dongeng pegunungan dan lautan dan membawakannya jalan itu. Kata Linghua, aku meminta Fei Long menilai bagian itu, dan itu dipastikan sebagai besi dewa dari alam atas, yang disebut besi dewa biru ajaib. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan menolak lagi, benda ini dapat digunakan untuk membuat artefak. Ini mungkin harta unik di negeri dongeng, dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Cuma bercanda, senti adalah harta karun yang tiada taraf,
bagaimana dia bisa mengembalikannya? Ketika angsa lewat, mereka harus mencabut bulunya, dan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Sekarang harta di dalam perut sudah aman ditelan, bagaimana bisa ada alasan untuk memuntahkannya? Pakar itu bukan dari alam abadi, dia dari alam atas, jika kamu tidak pergi menemuinya, dia akan mendatangimu. Melihat Lu Chen menolak, Linghua langsung menjadi cemas, dia sangat cakap, kamu pasti bukan lawannya sekarang, kamu akan mati di tangannya. Saya bukan lawannya sekarang. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya lagi, maksudmu, aku mungkin menjadi lawannya di masa depan. Artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk menyapu seluruh negeri dongeng, jadi dia bersembunyi di negeri dongeng itu, gunung dan lautan. Kamu mungkin menebaknya dengan benar. Memang benar dia tidak memiliki kekuatan untuk menyapu negeri dongeng, tapi dia memang sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, setidaknya ada satu orang di Xianyu yang bisa menekannya, dan itu adalah pengontrol Xianyu. Jadi, dia pikir dia tidak bisa mengendalikan negeri dongeng, jadi dia bersembunyi untuk menghindari kecelakaan. Kata Linghua, ternyata orang-orang di alam atas juga akan berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Lu Chen tersenyum. Bagaimanapun, jalan menuju alam atas sangat penting baginya, kamu harus mengembalikannya padanya. Kata Linghua, menurutku jalan itu bukan miliknya, atau ketika dia turun dari alam atas, dia harus membawa jalan itu bersamanya. Kata Lu Chen, bagian itu benar-benar bukan miliknya, dan aku tidak tahu kapan itu ada, lagi pula, itu ada hubungannya dengan alam atas. Linghua melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, dia turun dari alam atas dan langsung pergi. Di alam rahasia hati peri, dia tidak tahu bahwa jalan itu bisa diambil, dan dia tidak menyadarinya. Dia tidak marah sampai dia mendengar bahwa kamu memindahkan lorong itu. Ting, terlambat untuk menyesal. Petik 2, aku membongkar lorong itu, apakah masih bisa digunakan jika aku mengembalikannya? Lu Chen bertanya balik. Pakar mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk memulihkan saluran tersebut, jika tidak, dia tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengembalikannya. Kata Linghua, bagian itu, Lu Chen hendak mengatakan yang sebenarnya, tetapi memikirkan pertanyaan lain, jadi dia berubah pikiran dan bertanya, kamu dan saya sama-sama memasuki bagian itu, dan pada akhirnya akan rusak, bagaimana bisakah kita pergi ke alam atas? Bukankah aku mengambil manik batu? Manik batu itu adalah kunci menuju alam atas. Kekuatan abadi tidak dapat dibuka, dan diperlukan kekuatan ilahi untuk membukanya. Pakar meminta saya untuk mencari peluang, tetapi saya mengambil kembali manik batu itu, dan dia tahu bahwa lorong itu telah dipindahkan, dan dia sangat marah saat itu juga. Kata Linghua, pakar ingin kembali ke alam atas, mengapa dia tidak pergi ke alam rahasia hati? Abadi sendirian, Lu Chen bingung dengan masalah ini. Karena, waktu baginya untuk kembali ke alam atas belum tiba, dan dia tidak akan bisa kembali sampai alam rahasia hati peri dibuka lagi. Linghua berkata lagi, tetapi kamu memindahkan jalan itu ke alam atas, dan dia ingin kamu mengambilnya. Kembalikan saluran itu kepadanya, dan masalahnya akan selesai seperti ini, dan dia bahkan dapat membantu Anda mengubah keterampilan tempur Anda. Kembalikan wall itu padaku, aku tidak bisa melakukannya lagi. Lu Chen mengerutkan kening setelah mendapatkan pemahaman umum tentang bagian di alam atas, bagian dari besi ajaib biru ajaib telah aku hancur berkeping-keping olehku. Yah, bahkan jika kekuatan supernatural ahli itu luar biasa, itu diperkirakan dia tidak akan bisa pulih. Petik 2, apa? Mendengar ini, Linghua benar-benar terpana, wajah cantiknya penuh kesedihan. Mengapa Lu Chen tidak sabar? Bagaimana kalau menghancurkan seluruh bagian dengan begitu cepat? Pakar itu mengetahui hal ini, jadi dia langsung marah dan mengejar serta membunuh Lu Chen. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan mampu menahan amarah ahli itu. Sejauh ini, tidak ada cara yang baik. Keterampilan tempur yang kamu tulis memiliki auramu, dan ahlinya dapat menggunakan auramu untuk melacak lokasimu. Cepatlah dan jangan pergi ke tempat lain. 4 negeri ajaib besar tidak aman, dan bahkan seorang ahli pun dapat menemukanmu. Kamu hanya bisa pergi ke jalan Tongtianxian, hanya sisi itu yang aman, ahli itu tidak akan berani pergi ke jalan Tongtianxian. Jalan abadi Tongtian tidak hanya memiliki kekuatan super dari domain abadi, tetapi juga lokasi pengontrol domain abadi. Pakar tidak dapat muncul di jalan abadi Tongtian, jika tidak, ahli tersebut akan mendapat masalah besar.
Linghua berkata dengan tergesa-gesa. Jalan Tongtian, itu adalah tempat di mana makhluk abadi tingkat tinggi bisa pergi, dan aku pasti tidak bisa pergi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, tingkat jalan Tongtian terlalu tinggi, dan tekanan keabadian terlalu besar. Bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak mampu menanggungnya. Saya bahkan bukan makhluk abadi tingkat menengah sekarang. Berlari secara langsung tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tidak bisakah kekuatan jiwamu menahan tekanan abadi? Linghua bertanya, kekuatan jiwaku tidak maha kuasa. Ia dapat melawan paksaan manusia, tetapi tidak efektif melawan tekanan abadi langit dan bumi. Lu Chen menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata lagi, jika kekuatan jiwaku dapat menahan tekanan abadi, aku pasti tidak akan berlatih di Yingzhou, dan aku akan pergi ke jalan Tongtian untuk menghasilkan banyak uang sejak lama. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika kamu tidak bisa pergi ke jalan Tongtian Xian, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran ahli itu. Linghua sedang terburu-buru, karena kamu tidak bisa melarikan diri, dan kamu tidak bisa bersembunyi. Sebaiknya aku bertemu dengan master dari ras rohmu. Lu Chen memandang Linghua dan berkata, bagaimanapun, saya sudah lama ingin bertemu dengannya, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Jika kamu tidak membawa jalan dari alam atas untuk menemuinya, dia akan langsung membunuhmu. Kata Linghua, aku bawa. Lu Chen berkata begitu. Jalannya hancur, bagaimana cara mengambilnya? Linghua bertanya balik, tidak rusak, hanya berubah menjadi puluhan bagian. Saya bisa mengembalikannya ke bentuk aslinya. Lu Chen tersenyum, dan berkata, api langitku cukup kuat, aku akan membakar bukaan dari lusinan lorong itu, dan kemudian terus naik. Bisakah ini berhasil? Salurannya sudah rusak, kalaupun dilanjutkan kembali tidak akan bisa digunakan. Setelah ahli mengetahui bahwa saluran tersebut tidak dapat digunakan, dia juga akan menyalahkan Anda. Linghua khawatir. Mampu. Lu Zongzong mengangguk, lalu berkata, bagaimanapun, ahli itu keluar dari lorong itu, dan dia tidak tahu seperti apa lorong itu, dan dia tidak segera menggunakan lorong itu untuk kembali ke alam atas. Adapun apakah bagian itu bisa digunakan, dia tidak tahu sekarang. Bagaimanapun, Lu Chen meminta Linghua untuk menunggu di mana dia berada, dan pergi mencari Fei Long sendirian. Setelah sekitar 1 jam, Lu Chen kembali ke tenda dan meninggalkan gunung belakang bersama Linghua. Lusinan bagian di alam atas yang dibuat oleh Senti telah dilanjutkan kembali oleh dia dan Fei Long melalui kerjasama, pada dasarnya memulihkan tampilan aslinya. Adapun apakah itu bisa digunakan, maka dia tidak tahu. Bagaimanapun, jika Anda bisa membodohi ahli itu, mari kita selesaikan masalah ini. Tentu saja, mengembalikan harta yang begitu bagus sama dengan memotong daging. Tapi tidak ada cara untuk memotong dagingnya. Dari Yingzhou ke Mountain and Sea Wonderland, ada beberapa rute penerbangan, namun jalan pintas tercepat adalah melalui 3 negara bagian lainnya, yaitu Gangsu, Yuzhou, dan Mingzhou. Tentu saja, Anda tidak perlu terbang jika tidak mau. Kota Yingzhou memiliki susunan teleportasi, yang dapat diteleportasi ke 3 negara bagian lainnya. Tetapi Lu Chen tidak ingin berteleportasi, dan tidak ingin meninggalkan jejak dirinya, agar tidak ketahuan oleh Duanlong Immortal. Selain itu, sejak dia memasuki Xianyu, dia pada dasarnya berada di Yingzhou, dan dia belum pernah ke negara bagian lain. Terbang di angkasa, melewati 3 negara bagian lainnya, kurang lebih mengetahui tentang ketiga negara bagian tersebut bukan. Penglai Wonderland sangat besar, Lu Chen dan Linghua membutuhkan 3 hari 3 malam hanya untuk terbang keluar dari jangkauan Yingzhou sebelum memasuki jangkauan Gangsu. Ini karena Lu Chen dan Linghua mendapat dukungan dari langkah ringan kekaisaran terbaik dari peringkat abadi, itulah sebabnya mereka begitu cepat. Jika tidak ada langkah ringan kekaisaran dengan tingkat tertinggi di peringkat abadi, itu tidak akan selesai dalam waktu setengah bulan jika harus terbang keluar dari Yingzhou. Namun, Gangsu juga sama besarnya, dan Lu Chen dan Linghua membutuhkan waktu hampir 3 hari untuk memasuki Yuzhou. Kemudian, cakupan Yuzhou serupa, dan butuh 3 hari 3 malam lagi untuk tiba di Mingzhou. Butuh waktu hampir 3 hari 3 malam untuk memasuki negeri ajaib pegunungan dan laut dari Mingzhou. Singkatnya, butuh banyak waktu untuk melakukan perjalanan seperti itu. Di negeri dongeng pegunungan dan lautan, ada gunung dan sungai peri di mana-mana, tetapi tidak ada laut peri. Meski pemandangan di sini tidak sebagus Penglai Wonderland, namun lumayan, dan juga terlihat seperti negeri dongeng. Hanya saja dari segi energi peri tidak sebaik Penglai Wonderland, dan lebih rendah dari Penglai Wonderland.
Namun suasana mencekam di negeri dongeng pegunungan dan lautan sama sekali berbeda dengan kedamaian negeri dongeng di Penglai. Tempat ini membuat orang merasa sesak, bahkan memiliki suasana kekerasan yang meresap ke seluruh negeri dongeng. Bagaimanapun, dua negeri dongeng terbaik ditempati oleh ras manusia dan ras iblis, dan ras netral lainnya lemah, sehingga mereka harus tinggal di negeri dongeng pegunungan dan laut. Di negeri dongeng yang sama, semua jenis ras hidup bersama, dan ada juga ras jahat, bertarung secara terbuka dan diam-diam. Bisakah suasananya tidak mencekam? Bisakah nafasnya tidak keras? Di negeri dongeng pegunungan dan lautan, yang terkuat adalah klan Shuro yang jahat, lalu iblis dan binatang, dan kemudian klan roh. Klan Ming tidak terlalu bagus di sini, kekuatannya paling lemah, dan itu juga merupakan dasar keberadaan. Hanya saja kelemahan klan Ming mengacu pada kelemahan keseluruhan, namun masih ada individu yang kuat. Linghua memimpin dan memimpin Lu Chen Fei melalui rute yang berliku. Seberangi gunung peri yang tak terhitung jumlahnya dan terbang melintasi sungai peri yang tak terhitung jumlahnya. Menghindari wilayah klan Sura, melewati jangkauan klan Warcraft dan Beast, dan akhirnya terbang ke hutan peri yang luas dan tak terbatas. Hutan peri ini disebut Hutan Chaotian. Hutan Chaotian berbeda dengan hutan peri lainnya. Pohon peri di sini lebat, dan pohon peri seringkali menjulang tinggi. Ini adalah satu-satunya hutan peri tertinggi di negeri dongeng. Hutan Chaotian adalah kediaman utama klan roh abadi, dan juga merupakan tanah suci para roh abadi. Meskipun aman untuk memasuki Chaotian Xian, Linghua juga menarik Lu Chen turun dari langit dan memasuki hutan peri yang lebat. Ketika dia tiba di hutan peri, Lu Chen menemukan bahwa aura di sini jauh lebih tinggi daripada di luar, dan setiap pohon peri yang tinggi ditempati oleh peri roh. Makhluk abadi itu berada di pohon peri, bermeditasi dan membudidayakan makhluk abadi, dan bahkan menutup diri untuk waktu yang lama. Linghua memimpin Lu Chen berlari cepat di hutan peri untuk menemui penguasa klan roh. Meskipun hutan Chaotian merupakan kawasan di negeri ajaib gunung dan laut, namun luasnya cukup luas, hampir sama dengan Yingsu. Lu Chen dan Linghua berlari selama setengah hari, dan entah berapa ratus juta mil mereka berlari, sebelum mereka berhasil memasuki pedalaman hutan Chaotian. Melangkah ke pedalaman hutan Chaotian, ada banyak energi peri yang datang, dan intensitasnya 2 kali lebih kuat dari area luar. Tentu saja, tekanan peri juga menjadi lebih besar, 2 kali lebih besar dari tekanan lingkaran luar. Semakin dalam Anda masuk ke pedalaman, semakin kuat energi abadi dan semakin besar tekanan abadi. Tekanan di bahu Lu Chen semakin berat, dan bahkan kecepatan Yu Guangbu pun semakin melambat. Ketika saya pertama kali memasuki hutan Chaotian, roh abadi dapat dilihat di mana-mana, tetapi di daerah pedalaman, jumlah roh abadi yang terlihat jauh lebih sedikit. Roh abadi yang dapat berkultivasi di sini semuanya adalah makhluk abadi tingkat menengah, jika tidak, akan sulit untuk menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi di sini. Secara umum, pada tingkat keabadian tingkat menengah, mereka disebut makhluk abadi yang hebat di negeri dongeng. Dan makhluk abadi tingkat tinggi disebut kekuatan besar. Namun, kekuatan tempur Daluo Jinxian sangat kuat, bahkan jika dia belum terdaftar sebagai makhluk abadi tingkat tinggi, dia sering disebut kekuatan yang hebat. Di pedalaman hutan Chaotian, semua makhluk abadi dapat dilihat, dan tidak ada satupun daneng yang terlihat. Kekuatan besar itu adalah klan roh tingkat tinggi atau elit dari klan roh, dan mereka semua dibudidayakan di tempat tertentu, jadi mereka sangat mudah dilihat. Tempat di mana ahlinya berada juga merupakan tempat dengan energi paling abadi di seluruh hutan Chaotian, dan tekanan abadi bahkan lebih besar di sana. Melihat kecepatan Lu Chen melambat, Linghua menarik Lu Chen dan berlari, dan berkata, jika kamu benar-benar tidak tahan, panggil Zanshen, atau 5 urat nagamu dapat menahan tekanan keabadian. Lu Chen tidak memiliki visi, hanya rahasia tubuh pertempuran. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi anggota inti dari fanatik Legion mengetahuinya, dan Linghua tentu saja juga mengetahuinya. Dalam masalah melawan tekanan abadi, Linghua memiliki keunggulan absolut, jauh lebih kuat dari Lu Chen Ke. Karena variasi pembuluh darah bela diri, energi abadi dan pembuluh darah bela diri Linghua disesuaikan dengan alam peri, dan dapat menahan tekanan apapun dari Chao Tianlin. Aku sedang berlarian dalam tubuh pertarungan, bukankah menurutmu orang lain tidak tahu bahwa aku adalah keturunan Kowloon? Lu Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut, dan lebih memilih menanggung tekanan yang lebih besar daripada memulai pertempuran. Jika dia memulai tubuh pertempuran,
itu memang dapat mengimbangi sebagian dari tekanan abadi, tetapi identitasnya mudah dipublikasikan, jadi bagaimana dia bisa merahasiakannya? Lu Chen bersikeras untuk tidak melawan, Linghua tidak punya pilihan selain berlari perlahan, jadi dia harus menyeret Lu Chen untuk berlari. Mereka berlari sampai ke bagian terdalam hutan Chaotian, di mana terdapat ngarai yang luas, dan para master dari ras roh berada di ngarai tersebut. Grand Canyon ini memiliki energi abadi terkuat dan tekanan abadi terbesar, membawa tekanan yang tak ada habisnya dan berat bagi Lu Chen. Jika bukan karena kekuatan dasar Lu Chen yang menakutkan, dia tidak akan mampu menahan tekanan Gaussian di sini sama sekali, bahkan di tengah jalan. Sebelum memasuki Grand Canyon, di pinggir Grand Canyon, Lu Chen tiba-tiba bertemu dengan dua orang kenalan lama. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, tua dan muda. Wanita itu adalah Dewa Agung Lingyin, dia cukup menawan, dia terlihat seperti wanita muda yang cantik. Orang itu ternyata adalah seorang manusia tua, dengan mata kosong, dia adalah seorang tua yang buta. Lingyin adalah makhluk abadi tingkat menengah, tidak tinggi atau rendah, seperti negeri dongeng yang sebenarnya. Dan alam orang tua buta itu mengejutkan Lu Chen, dia ternyata adalah Yuan Xian. Orang tua buta itu melangkah ke alam abadi lebih awal dari Lu Chen, tetapi tidak lama kemudian dia juga masuk ke dalam jajaran abadi tingkat menengah. Kecepatan kultivasinya hampir membuat rahang Lu Chen ternganga karena terkejut. Mungkinkah orang tua buta itu juga mempraktikkan teknik melukai diri sendiri, Kung Fu Tiangang Void? Orang tua yang buta, spiritual abadi. Lu Chen tertegun sejenak, lalu sadar kembali, dan menyapanya dengan gembira. Lu Chen, kamu akhirnya datang kepadaku. Ketika dia bertemu Lu Chen, lelaki tua buta itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia membuka tangannya dan memegang lengan Lu Chen. Yah, aku di sini di Xianyu, jadi aku akan menemuimu secara alami. Lu Chen terkekeh, dan untuk merahasiakannya, dia tidak punya pilihan selain menutupi hati nuraninya dan berbicara. Para guru spiritual dari dunia atas, belum lagi memblokir berita dari dunia luar, bahkan pihak Lingxian pun sangat rahasia. Orang tua buta dan alam Lingyin tidak tinggi, dan mereka bukan anggota klan roh tingkat tinggi, jadi mereka mungkin tidak tahu bahwa ada sosok dunia atas yang tersembunyi di Grand Canyon. Aku tahu kamu pasti akan datang, dan aku sudah lama menunggumu di sini. Orang tua buta itu merasakan nafas Lu Chen, dan berkata dengan emosi, bakat seni bela diri super di benua Yuanwu, bahkan jika dia datang ke negeri dongeng, alamnya tetap sama. Peningkatannya sangat cepat, diperkirakan Anda sudah lama tidak mengunjungi Xianyu. Ini adalah tahap akhir dari Tianxian. Dia akan memasuki jajaran makhluk abadi tingkat menengah. Petik 2. Apa yang akan saya lakukan? Membandingkan saya dengan Anda, saya tidak seberapa dibandingkan dengan penyihir besar. Anda memasuki alam abadi tidak jauh lebih awal dari saya, tetapi Anda sudah menjadi makhluk abadi tingkat menengah, dan saya masih berjuang dengan keabadian tingkat rendah. Lu Chen bahkan lebih emosional, dan bertanya lagi, orang tua buta, katakan sejujurnya, apakah Anda sudah melakukan latihan khusus? Kamu terlalu banyak berpikir, ras roh saya tidak memiliki keahlian khusus. Hanya saja saya memiliki latihan superior dari ras roh, dan dia hanya menggunakannya untuk berlatih. Alasan mengapa wilayahnya begitu cepat adalah karena dia mendapat peluang besar di alam rahasia, yang menyebabkan basis budidayanya meroket. Jika tidak, dia tidak akan bisa datang ke sini jika dia tidak melangkah ke keabadian tingkat menengah. Pada saat ini, Lingyin berbicara, melepaskan alasan pertumbuhan alam orang tua buta itu. Alam rahasia apa? Mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya dengan cepat. Dia telah memasuki banyak alam rahasia, dan memperoleh kekayaan darinya, jadi ketika dia menyebutkan alam rahasia, matanya bersinar terang. Itu adalah dunia rahasia di Chao Tianlin, dan sekarang sudah ditutup. Lingyin berkata lagi, jika kamu datang setengah tahun sebelumnya, kamu pasti tiba tepat waktu. Sehat, Lu Chen menghela nafas dengan menyesal. Jangan menyesal, Anda adalah bakat seni bela diri super dari umat manusia kami, dan tingkat kultivasi Anda akan meroket bahkan jika Anda tidak memasuki dunia rahasia. Orang tua buta itu menghiburnya. Orang tua buta, teknik bertarung apa yang kamu gunakan sekarang, apakah itu Zantian? Lu Chen bertanya, Zantian tidak cocok untuk alam abadi. Saya memulai dari awal lagi, dan saya sudah menggunakan keterampilan tempur lainnya. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan emosi,
Setelah memasuki alam abadi, ini seperti mengucapkan selamat tinggal pada dunia biasa. Saya tidak membutuhkan Santian, dan saya bukan lagi keturunan Santian. Kamu tidak perlu emosional, Sekte Tianzan tidak ada sejak awal, kamu bisa menjadi pewaris lain di alam abadi. Lu Chen melirik Ling Yin, lalu tersenyum dan berkata, misalnya, kamu bisa menjadi penerus Ling Yin Great Immortal. Bocah bau, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan mulutmu masih sangat membutuhkan. Wajah lelaki tua buta itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Ling Yin sangat baik, jangan mengolok-oloknya lagi, atau aku akan menghajarmu. Tahu, Lu Chen terkekeh, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu dan Immortal Ling Yin juga akan memasuki Grand Canyon? Grand Canyon adalah tempat perlombaan roh tingkat tinggi. Kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kami hanya bisa berkeliaran di luar. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak energi abadi di Grand Canyon, dan Ling Yin serta saya datang ke sini untuk berlatih. Tidak banyak roh abadi di daerah ini, jadi mengapa roh abadi lainnya tidak datang untuk menyerap roh? Lu Chen bertanya balik, karena ada orang Ling Yin di Grand Canyon, dan kami baru saja mendapat izin dari pejabat tinggi untuk membuat pengecualian bagi kami untuk berlatih di luar Grand Canyon. Berbicara tentang ini, orang tua buta itu cukup bangga, dan dia berkata, kamu benar-benar pergi ketika bertemu denganku. Sial sekali, saya akan membiarkan Ling Yin pergi untuk membuat beberapa koneksi, dan membiarkan Anda berlatih bersama kami, menggosok roh peri tinggi di luar Grand Canyon. Ini sangat bagus untuk budidaya. Petik 2. Baiklah. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tidak ada cukup energi abadi di sini, tetapi ada lebih banyak energi abadi di Grand Canyon. Jika aku ingin berlatih, aku akan pergi ke lembah untuk berlatih. Di kepalamu, Grand Canyon tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, hanya Daluo Jinxian yang bisa masuk. Orang tua buta itu berkata dengan sedih lagi, Anda bahkan belum melangkah sebagai makhluk abadi tingkat menengah, dan itu adalah kemampuan Anda untuk menahan tekanan makhluk abadi di sini. Kamu masih ingin memasuki Grand Canyon, jadi tidurlah. Oke, aku akan pergi ke lembah untuk mandi dan tidur. Lu Chen tertawa, lalu mengedipkan mata pada Linghua, memberi isyarat untuk pergi. Selesaikan semuanya lebih awal, dan belum terlambat untuk bertemu dengan orang tua buta itu lagi nanti. Patriark Ling Yin, junior ini mengucapkan selamat tinggal. Linghua membungkuk dan memberi hormat pada Ling Yin, mantan ratu klan roh di benua Yuanwu, dan nenek moyang leluhur Linghua generasi. Melihat leluhur, Linghua tentu saja ingin memberi hormat. Hutan Chaotian sangat besar, dan ada banyak peri, tidak semua peri mengetahuinya satu sama lain. Setelah Linghua memasuki alam abadi, karena mutasi arteri bela dirinya, dia diundang oleh petinggi lebih awal dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Ling Yin sama sekali. Ketika dia berada di benua Yuanwu, dia telah mendengar tentang abadi Ling Yin, tapi ini pertama kalinya bertemu Ling Yin. Hadiah gratis. Ling Yin segera membantu Linghua berdiri, lalu buru-buru berkata padanya, jangan panggil aku patriark, tapi kakak. Petik 2, kata-katanya, dan kemudian membawa Lu Chen ke Grand Canyon. Bagus, wajah Ling Yin terlihat jauh lebih baik. Orang tua buta, tunggu aku di sini, kita akan bertemu lagi nanti. Lu Chen berkata sambil berjalan. Hei, kamu benar-benar membobol Lingxian tingkat tinggi, kamu tidak ingin mati. Orang tua buta itu mengerutkan kening. Saya masuk ke dalam untuk menyerap energi abadi yang tinggi, dan saya akan segera keluar. Lu Chen tersenyum. Kamu gila, siapapun yang masuk tanpa izin ke Grand Canyon tanpa izin dari eselon atas dari Spirit Rache akan ditembak mati. Orang tua buta itu menjadi cemas, dan berteriak lagi, jangan main-main, nak, ada penjaga dari Grand Canyon di depan, cepat kembali. Saya kenal penjaganya, tidak apa-apa. Lu Chen tertawa, dan terus mengikuti Linghua ke dalam. Hentikan dia, orang tua buta itu berkata pada Ling Yin. Sudah terlambat, saya tidak bisa mencegatnya, penjaga sudah tiba. Ling Yin melihat ke depan dan berkata dengan marah, jangan khawatir, mereka belum melangkah ke garis terlarang di Grand Canyon. Para penjaga tidak akan menembak dan membunuh mereka, mereka hanya akan mengusir mereka. Tidak apa-apa, aku baru saja mengusirnya, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Orang tua buta itu mendengar bahwa Lu Chen akan baik-baik saja, dia menghela nafas panjang di tempat, dan kemudian berkata dengan kasar, anak ini Lu Chen pantas dipukul.
Jika kamu berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar di depan, kamu layak diberi pelajaran oleh para penjaga. Yang terbaik adalah menendangnya. Di pantatnya, tendang dia langsung ke udara. Petik 2. Pada saat ini, peri emas muncul di depannya, tiba-tiba menghalangi jalan Lu Chen. Dari mana datangnya dewa manusia, berani menerobos ngaraiku, cepat kembali, peri emas sedang memarahi Lu Chen dengan wajah marah, tapi tiba-tiba menyadari Linghua di samping Lu Chen, amarahnya segera menghilang, dan sebuah senyuman muncul, seolah-olah dia telah berubah dalam sekejap. Oh, ternyata itu adalah Linghua abadi yang agung. Aku langsung mengenalimu. Dia adalah penjaga di sini, dan Linghua adalah orang yang dihargai oleh yang tinggi, level, tapi dia berlatih di Grand Canyon, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Linghua? Dia harus masuk. Linghua melirik Lu Chen, meninggikan suaranya, dan mengatakan ini kepada peri emas. Mendengar nada tegas Linghua, penjaga Golden Immortal segera menyadari bahwa Lu Chen tidaklah sederhana. Dia adalah orang yang ingin ditemui oleh petinggi Lingxian. Jika tidak, Linghua tidak akan berani membawa makhluk abadi tingkat rendah ke ngarai. Masuk, penjaga Golden Immortal buru-buru menyingkir, dan bahkan memberi isyarat mohon di dalam. Lu Chen tidak sopan, dan mengikuti Linghua melintasi garis terlarang Grand Canyon, dan mengucapkan kalimat, orang tua buta, ingatlah untuk menungguku. Bajingan kecil ini, orang tua buta itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan merasa wajahnya sedikit panas, seolah-olah dia telah ditampar wajahnya oleh Lu Chen. Baru saja, dia menang di depan Lu Chen, mengatakan bahwa dia bisa melindungi Lu Chen dan berlatih di luar ngarai. Tidak apa-apa sekarang, Lu Chen langsung pergi ke Grand Canyon, dan para penjaga dengan patuh melepaskannya, sungguh hantu. Grand Canyon, tempat sentral hutan Chaotian. Di sini, pohon abadi lebih tinggi, energi abadi lebih kuat, dan tekanan abadi bahkan lebih besar. Ketika dia mencapai kedalaman Grand Canyon, Lu Chen tidak dapat lagi menahan tekanan dari makhluk abadi, dan tiba-tiba bahunya pecah, dan darah mengalir keluar, menodai jubahnya menjadi merah. Ayo bertarung, atau kamu akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan abadi. Melihat bahu Lu Chen yang retak, Linghua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sakit hati karena dia tidak dapat membantu apapun. Itu hanya daging yang patah, aku masih bisa menahannya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, ketika otot dan tulangku sakit, dan aku benar-benar tidak bisa menahannya, belum terlambat bagiku untuk bertarung lagi. Grand Canyon, tempat kekuatan ras roh berada, pertempuran macam apa yang akan dia lawan jika itu bukan pilihan terakhir. Selama dia bertarung, kekuatan klan roh itu akan keluar dari kerumunan, dan kemudian mereka tidak akan bisa merahasiakan identitas mereka. Tidak mungkin, keturunan 9 naga terlalu terkenal di Xianyu, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jadi lebih baik tetap low profile. Kalau begitu kamu bisa mengetahuinya, jangan dihancurkan sampai mati oleh tekanan abadi hanya untuk menjaga rahasianya. Linghua mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan sebodoh itu menyimpan rahasia dan bunuh diri. Lu Chen memaksakan senyum, dan bertanya lagi, di mana ahlinya? Di depan, kita hampir sampai. Linghua menyeret Lu Chen, menyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan berlari ke depan dengan cepat, mencoba membawa Lu Chen ke ahli itu sesegera mungkin. Di Chao Tianlin, satu-satunya orang yang dapat membantu Lu Chen mengurangi tekanan keabadian adalah ahli dari alam atas. Benar saja, setelah berlari sejuta mil, akhirnya saya melihat pintu masuk gua di Grand Canyon. Dan di pinggiran pintu masuk gua, sebenarnya ada 4 ahli hebat dari ras roh yang menjaga mereka, semuanya adalah Daluo Jinxian. Linghua, kamu ingin membawa umat manusia tingkat rendah ke sini. Pemimpin suku Eldar bisa bertanya. Seseorang ingin bertemu dengannya. Linghua menunjuk ke gua, lalu menunjuk ke Lu Chen, dan berkata demikian. Orang-orang di dalam gua sangat rahasia, selama mereka berada di luar, baik Linghua maupun penjaga tidak berani berbicara, tetapi menggunakan kata-kata berkode. Kalau begitu masuklah. Mendengar ini, pemimpin klan roh tidak berani menghentikannya, jadi dia segera melepaskan Lu Chen. Linghua membuat cetakan tangan yang aneh, melepaskan kekuatan aneh, langsung membuka lapisan penghalang abadi di pintu masuk gua, dan kemudian membawa Lu Chen ke dalam gua. Saat Lu Chen melangkah ke dalam gua, dia merasakan bahunya menjadi ringan, tekanan abadi menghilang, dan ada gelombang energi tingkat tinggi datang ke arahnya. Energi itu bukan milik alam abadi,
itu lebih tinggi dari Yuan abadi. Jika tidak ada kecelakaan, itu harusnya datang dari alam atas. Gua itu agak dalam, berkelok-kelok dan berkelok-kelok. Butuh ribuan mil untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, tiba-tiba terlihat jelas bahwa itu adalah gua yang sangat besar. Gua ini luasnya ratusan ribu kaki persegi dan mampu menampung ratusan ribu orang, tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun di gua sebesar itu. Tidak, seseorang. Di tengah gua terdapat sebuah bangunan kecil mirip altar. Di atas altar terdapat sebuah kursi tinggi dan seseorang sedang duduk di atasnya. Itu adalah lelaki tua dari ras roh dengan jubah emas, dengan banyak kerutan di wajahnya, dan sedikit energi tingkat tinggi di tubuhnya. Dia memang dewa, ras roh dari alam atas. Lingua bersujud menemui dewa roh. Lingua jatuh ke tanah dan bersujud kepada lelaki tua itu, Lu Chen telah datang, tolong jangan mempermalukan dia. Bagaimana dengan jalan menuju alam atas? Dewa roh mengarahkan pandangannya pada Lu Chen, dan ada kekuatan aneh di matanya, seolah dia ingin melihat Lu Chen secara menyeluruh. Itu di sini, Lu Chen mengangkat tangannya, menyeret keluar jalan yang telah diperbaiki ke alam atas, dan melemparkannya langsung ke tanah. Tuhanku lalai untuk sementara waktu, dan tidak menurunkan batasan pada saluran alam atas. Benar saja, sesuatu terjadi pada saluran tersebut. Lingshan membuka tangannya, dan lorong sepanjang ratusan kaki menuju alam atas terbang dari tanah dan mendarat langsung di tangannya. Besi ilahi biru hantu. Lingshan melirik ke lorong alam atas, dan tidak dapat menahan cemberutnya. Ini adalah sesuatu dari alam atas, dan tidak boleh ditinggalkan di alam bawah, karena akan dengan mudah menyebabkan senjata di alam bawah kehilangan miliknya, keseimbangan. Dewa ras roh, saya telah menawarkan jalan ke alam atas, apakah Anda sudah memenuhi janji Anda? Lu Chen bertanya. Tentu, Lingshan mengangguk, tapi berkata, namun, saya ingin memeriksa lorong itu. Bagaimanapun juga, Dewa Roh mengangkat tangannya yang besar, melepaskan kekuatan yang kuat, mendirikan seluruh jalur alam atas di udara. Setelah itu, Lingshan mengeluarkan manik batu, yang merupakan manik yang digali Lingua dari ujung lorong di alam atas. Segera setelah itu, sosok Lingshan melintas dan memasuki lorong alam atas. Sesaat kemudian, saluran alam atas tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah meledak seketika. Sial, Senzu tidak merespon. Bajingan, sial, sial. Jalan menuju alam atas telah dihancurkan, kehilangan fungsinya, dan menjadi jalan sia-sia. Omelan Dewa Roh keluar, dan kemarahan pun datang. Dalam sekejap mata, Dewa Spiritual keluar dari lorong alam atas, dan berdiri di depan Lu Chen dengan marah, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Lu Chen di saat berikutnya. Dewa Spiritual, jangan marah. Lu Chen tidak tahu bahwa ini adalah lorong alam atas, kalau tidak, dia tidak akan berani memindahkan lorong itu. Lingua bergegas dan berhenti di depan Lu Chen. Dilihat dari postur dan tekad Lingua, jika Lingshan ingin membunuh Lu Chen, dia harus melangkahi mayatnya. Pergilah. Lingshan melirik Lingua, dan berkata dengan amarah yang tertahan. Lingshan, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakitinya. Kata Lingua, saat itulah saluran alam atas aman dan sehat, Dewa akan mengampuni dia dan membantunya memodifikasi keterampilan tempurnya. Lingshan mendengus dan berkata dengan marah lagi. Tapi dia menghancurkan jalan menuju alam atas, membuat Dewa mustahil untuk kembali. Dia harus menanggung murka Dewa. Biarkan Lingua menanggung kemarahan Dewa Roh atas nama Lu Chen. Kata Lingua, aku, Lu Chen, berdiri tegak, kapan aku akan membiarkan seorang wanita menanggungnya untukku? Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba menarik Lingua menjauh dan menghadap Dewa Roh. Dewa Ras Roh, saya memindahkan jalur alam atas. Saya tidak menyangka bahwa begitu saya pindah, itu sama dengan menghancurkannya, dan aku tidak menyangka akan seperti ini. Lupakan saja, satu orang melakukan hal yang satu. Rendang, aku akan menahan amarahmu dan tidak pernah menularkannya kepada orang lain. Petik 2. Kamu masih agak maskulin, dewa ini bisa memberimu kesempatan. Lingshan menahan amarahnya, dan bertanya lagi, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati, dewa ini dapat memuaskanmu. Tua dan mati, kata-kata Lu Chen yang tiba-tiba hampir mencekik Lingshan sampai mati. Meninggal karena usia tua, bukankah ini lelucon? Memasuki alam abadi dan mengembangkan keabadian, yang Anda kembangkan adalah hidup selamanya, dan Anda akan mati karena usia tua. Kamu, Lu Chen, sudah abadi.
Jika tidak ada kecelakaan, Anda bisa hidup selamanya. Ya Tuhan, Ling Shen menatap Lu Chen, dan berkata dengan marah, dewa ini menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya, kamu dapat memilih. Hei, kamu adalah dewa ras roh, dewa alam atas, dan berhala yang disembah oleh makhluk abadi. Mengapa kamu tidak menghitung kata-katamu? Lu Chen menunjukkan keterkejutannya, dan terus berlari, firman Tuhan adalah mitos. Kata-kata mengikuti hukum dan dikendalikan oleh hukum surga. Jika perkataan para dewa tidak dihitung, mereka akan dihancurkan oleh hukum surga. Manusia dan para dewa akan dihancurkan, dan tidak akan ada lagi sampah yang tersisa. Kamu berani lari pada Tuhan, kamu sungguh. Ling Shen begitu terkejut, alisnya berkerut, dan dia bahkan tidak dapat berbicara sepenuhnya. Dia tahu bahwa Lu Chen menggunakan kata-katanya untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya, dan dia benar-benar ingin menamparkan bajingan kecil yang suka memutar lidah ini sampai mati. Jika ada banyak dewa di alam atas, selama mereka belum mengucapkan sumpah surga, mereka tidak peduli apa itu surga atau bukan. Namun dia datang ke alam bawah, ke tempat yang bukan miliknya, mungkin Tian Dao benar-benar memperhatikannya. Jika memang ada pemantauan Dao Surgawi akan menghancurkannya, dan dia tidak boleh dihancurkan oleh Dao Surgawi, jika tidak maka akan mempengaruhi alam atas. Dia menenangkan diri, mengetahui bahwa membunuh Lu Chen hanya untuk melampiaskan amarahnya, dan Lu Chen tidak dengan sengaja menghancurkan jalan menuju alam atas, jadi dia tidak perlu membunuhnya jika dia memiliki keberatan. Terlebih lagi, Lingua, yang memiliki pembuluh darah bela diri yang bermutasi, memiliki ketuhanan, dia sangat optimis tentang hal itu, dan dia dengan penuh semangat mengembangkannya. Karena Lingua bisa mati demi Lu Chen, dia juga tidak perlu membunuh Lu Chen. Lingua adalah Dewi Ras Roh, dan memiliki masa depan cerah. Begitu dia tumbuh ke alam atas, dia bahkan mungkin menjadi dewa perang Ras Roh. Akan menjadi kerugian besar bagi klan roh jika Lingua memiliki iblis batiniah karena Lu Chen, makhluk abadi tingkat rendah. Jika jalan menuju alam atas rusak, maka jalan itu rusak. Jika Lu Chen terbunuh, dia tidak akan bisa pulih. Mengapa membunuh Dewi Ras Roh hanya karena Lu Chen? Setelah mempertimbangkan semua hal, dia tidak lagi tertarik menyerang Lu Chen. Ada lebih dari satu jalan menuju alam atas, kan? Melihat bahwa memunculkan jalan surga berhasil, Lu Chen diam-diam menghela nafas lega, jadi dia tidak berlari pada dewa lagi, dan bahkan nadanya melambat. Sejujurnya, saat Ling Shen mengetahui bahwa jalan menuju alam atas telah rusak, dia benar-benar bersalah. Jika tidak ada kecelakaan, dia menghancurkan jalan menuju alam atas, tidak peduli bagaimana itu direkatkan kembali, itu tidak akan membantu.